Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Jadi sebelum kegiatan belajar mengajar kita laksanakan pada pagi hari ini, perintahkan kepada kalian semua untuk dapat merapikan atau membersihkan area tempat duduknya terlebih dahulu sebelum proses KBM kita laksanakan. Ayo, barangkali mungkin ada sampah di samping kiri di dalam kolom mejanya untuk dapat dibersihkan. Baik anak-anakku sekalian, sekarang merupakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian dulu. Siapa yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Hadir semua ya? Nah, alhamdulillah. Sudah siap semangat untuk belajar? Ya. Oke. Jadi sebelum Bapak memulai, alangkah lebih afdolnya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk dapat memimpin doa. Untuk Ananda Alia untuk dapat memimpin doa pada pertemuan hari ini. Silakan. Ya, baik anak-anakku sekalian, sudah semangat untuk belajarnya semua ya? Oke, kita awali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Quran. Yakni yang kita baca adalah Quran Surah An-Nas secara bersama-sama menggunakan tartil. Nanti akan dipandu oleh Bapak. Kita mengawali dengan ta'awuz, basmalah. Setelah itu baru kita melanjutkan dengan membaca Quran Surah An-Nas. Kita mulai, bisa ya semua ya? Oke, baik kita mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, minal jinnati wan nas. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini adalah berkompetisi di dalam kebaikan dan etos kerja. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak menjelaskan seputar materi kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, di sini Bapak akan memperlihatkan kepada kalian apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama diharapkan kepada kalian semua dapat membaca Al-Quran dengan tertil dan hadis tentang perintah berkompetisi di dalam kebaikan dan etos kerja. Nanti surahnya nanti akan kita perlihatkan kepada kalian surah apanya. Yang jelas tujuan pembelajaran pertama kita pada hari ini diharapkan kalian dapat membaca Quran dengan tertil. Terus yang berikutnya kalian dapat menghafal, yakni Quran yang ditentukan. Yang ketiga, nanti kalian dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi di dalam kebaikan dan etos kerja. Selanjutnya kalian dapat menganalisis ayat Al-Quran yang berkaitan dengan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Di sini model pembelajaran yang Bapak gunakan saat ini yakni model PBL. PBL itu adalah Problem Based Learning, di mana model pembelajaran ini kita akan mengidentifikasi masalah. Dari masalah yang kita temukan yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, nanti kita bentuk kelompok untuk mempermudah itu. Kita mencari solusinya. Apa sih solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan? Itu model pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Bapak menyampaikan seputar materi apa itu kompetisi di dalam kebaikan
dan etos kerja. Di sini sedikit Bapak menyampaikan kepada kalian semua. Barangkali pada saat kalian duduk di bangku sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama, kalian pernah meraih prestasi, baik itu prestasi yang bersifat akademik maupun yang bersifat non-akademik. Yang jelas prestasi yang kalian lalui tersebut, yang kalian peroleh, otomatis kalian pernah belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh keberhasilan tersebut. Dan prestasi yang kalian lalui, yang kalian peroleh tersebut bagian dari berkompetisi di dalam kebaikan. Sebagai gambaran umumnya, di sini Bapak coba menayangkan memperlihatkan kepada kalian ada beberapa gambar di situ. Gambar di mana 1.1 itu yang berkaitan dengan kompetisi di dalam kebaikan juga. 1.2 pun sama, cuman ada beberapa yang kalian jelaskan. Barangkali kepada siswa-siswi ada yang tahu itu. Yang 1.1, 1.2 dan 1.3. Di sini kompetisi menurut pemahaman kalian itu apa coba? Satu orang coba. Kompetisi artinya berlomba-lomba. Iya, bagus. Kompetisi artinya berlomba-lomba. Yang 1.1 itu menjelaskan tentang apa? Berkompetisi dalam berlomba-lomba dalam hal beribadah. Baik, jadi gambar 1.1 tersebut merupakan berkompetisi dalam hal beribadah atau berlomba-lomba dalam hal beribadah. Yang ketiga merupakan dalam hal meraih prestasi. Prestasi yang sebagaimana Bapak jelaskan di situ bisa prestasi yang bersifat akademik maupun non akademik. Baiklah, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk kepada pembelajaran inti kita, yakni membaca Quran surah Al-Maidah, surah kelima ayat 48. Di sini nanti Bapak akan memperagakan terlebih dahulu, akan membaca terlebih dahulu. Kalian cukup mendengarkan dan menyimak bacaan yang Bapak baca di sini. Oke, nanti setelah itu baru Bapak perintahkan kepada salah satu siswa untuk dapat membaca Quran surah Al-Maidah ayat 48 tersebut. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak akan membaca. Tolong didengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi fayunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun. Jadi demikian Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 48 yang Bapak bacakan. Sekarang Bapak perintahkan kepada Ananda untuk dapat membaca Quran surah Al-Maidah. Bapak perintahkan. Ayo, siapa? Oke, ayo baca. Yang lain tolong diperhatikan. Oke, baik. Jadi Bapak anggap yang kalian baca barusan yang dibacakan oleh teman kalian itu sudah bagus, sudah luar biasa. Jadi hal-hal seperti itu karena kita sebagai umat Islam, jadi tentunya harus bisa membaca Al-Quran sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya coba Bapak perintahkan Ananda Adelia untuk membaca terjemahan Quran surah Al-Maidah ayat 48. Silakan. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa perselisihan. Baik, anak-anakku sekalian, dari terjemahan tersebut setidaknya ada 4
isi kandungan, yakni Quran surah Al-Maidah ayat 48. Kandungan yang pertama, di sini Bapak akan membacakan terlebih dahulu. Baiklah, anak-anakku sekalian, sekarang Bapak akan membagikan kalian LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nanti Bapak akan membagikan 3 kelompok. Yang sebagaimana Bapak jelaskan di awal pertemuan tadi, bahwa nanti Bapak akan membagikan 3 kelompok. Kita akan mencari apa sih permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kompetisi di dalam kebaikan. Setelah itu kita akan memberikan solusinya. Nanti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ayo, bagi kelompok 1 silakan bergabung dengan kelompok 1, kelompok 2 bergabung dengan kelompok 2, kelompok 3 pun bergabung dengan kelompok 3. Ayo, silakan. Di situ di LKPD-nya kalian mencari cara penerapan berkompetisi dalam kebaikan, dan kelompok berikutnya nanti silakan kalian lihat di LKPD-nya apa saja perintah-perintah yang kalian kerjakan secara bersama-sama. Ayo silakan dikerjakan. Gimana, sudah selesai semua anak-anakku sekalian? Sudah ya? Kelompok 1 siap presentasi? Kelompok 1 siap? Oke. Kelompok 1 untuk dapat mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya. Silakan. Ayo, kelompok 1 maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru Pendidikan Agama Islam yang kami hormati dan teman-teman yang kami cintai. Menurut pandangan kelompok kami, berkompetisi dalam kebaikan adalah suatu hal yang sangat positif dan menginspirasi. Dari penjelasan teman-teman kelompok 1, kaitannya dengan beberapa aspek dari berkompetisi dalam kebaikan yang bisa diambil adalah meningkatkan diri, menginspirasi orang lain, kebaikan yang berkelanjutan, menghindari kesombongan. Baiklah teman-teman semua, demikian hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1 semua. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Jadi itu merupakan hasil presentasi kalian semua di dalam menjelaskan tentang kompetisi di dalam kebaikan dan etos kerja. Jadi berdasarkan pemantauan Bapak selaku guru pendidikan agama Islam, kalian telah melakukan presentasi yang cukup luar biasa, dengan harapan terus dikembangkan kemampuan kalian agar kalian tumbuh menjadi pribadi yang sesuai dengan materi kita, berkompetisi di dalam kebaikan. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini, Islam memerintahkan umatnya kita, yakni berkompetisi atau berlomba-lomba di dalam kebaikan, baik dalam beribadah maupun dalam bermuamalah, agar kita menjadi pribadi yang baik dan soleh serta soleha, dan tentunya tergolong orang-orang yang meraih keberuntungan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Bapak ingin menanyakan kepada kalian semua, apa itu kompetisi? Ada yang tahu? Kompetisi itu apa? Kompetisi adalah berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu harus bermuara kepada kebaikan. Jadi hindari hal-hal yang bersifat keburukan. Itu merupakan pertentangan dengan asas syariat agama Islam. Baik anak-anakku sekalian, mungkin Bapak cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan berikutnya kita tetap melanjutkan pembahasan yang pertama, bab pertama tentang kompetisi dalam kebaikan, dan kita akan membahas etos kerja. Apa itu etos kerja? Maka di pertemuan berikutnya nanti Bapak akan membahas seperti apa konsep etos kerja. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.